Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Jakarta Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, ada juga coach dan coachee. Bersama saya Novandi dari SDN Kebayoran Lama Utara 13 pagi. Bersama saya Ima Rifzita dari SDN Petukangan Selatan 03. Bersama saya Siti Suhartini dari SDN Pesanggeran 09 pagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Novandi. Ya Bu, sesuai janji kita yang kemarin ya Bu, kita akan berbincang-bincang nih sebentar. Gimana Bu, kira-kira? Baik, Pak Novandi silahkan. Sesuai janji kemarin, Pak Novandi akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur cerita ya. Nanti Pak Novandi akan melakukan coaching dengan coachingnya Bu Ima dan saya yang menjadi pengamat atau observernya ya. Baik Bu. Baik. Nanti kita akan memakai 4 kriteria yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik ya. Lalu kompetensi coaching, apa yang ingin Pak Novandi kembangkan? Yang pertama, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif ya. Dan pastinya pertanyaan yang berbobot karena ingin menggali lebih dalam. Oh iya. Baik Pak, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Yang terakhir Bu, yang memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi dari si coachnya sendiri. Oh seperti itu. Baik Pak Novandi, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Ima mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching ini, kapan akan dilaksanakan percakapan coaching ini? Ya, kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan Ibu Ima sendiri sebagai coachingnya. Nanti langsung kita berbincang-bincang setelahnya. Oh ya, baik Pak. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Novandi dan Bu Ima dalam melaksanakan coaching ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Silakan dilanjutkan kegiatan coaching. Makasih Bu Tini ya. Assalamualaikum Pak Novandi. Terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktunya. Hari ini saya ada yang ingin saya bicarakan nih dengan Pak Novandi. Iya. Maaf nih ya Pak sudah mengganggu waktunya. Ya, waalaikumsalam Bu Ima. Ada yang bisa dibantu atau ada apa yang bisa kita bicarakan hari ini? Iya, saat ini nih saya mengajar di kelas 1 ya Pak Novandi ya. Dan di sini saya melihat anak-anak saya sepertinya belum bisa menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila Pak. Kalau misalkan mereka di dalam kelas itu, sepenglihatan saya tuh mereka sudah menerapkan Pak sikap-sikap profil pelajar Pancasila itu gitu. Nah, tetapi ketika mereka sedang berada di luar gitu ya, saya mendapatkan laporan dari temannya, atau saya mendapatkan cerita dari orang tuanya, dan ini sepertinya mereka belum menerapkan nih Pak sikap-sikap baik dalam profil yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Oke, gitu ya Bu. Iya Pak. Murid Bu Ima berarti terlihatnya tidak disiplin jika di luar pemantauan dari Bu Ima. Iya, betul Pak. Ya. Betul sekali Pak Novandi. Dan saya tuh padahal selalu mengingatkan mereka gitu loh Pak, pentingnya bersikap dan bertingkah laku yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam kelas saya selalu sering berbicara kepada mereka, saya selalu sering mengingatkan gitu ya Pak. Tapi ternyata masih ada saja murid yang belum bisa sepenuhnya menerapkan profil pelajar Pancasila baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oh begitu ya. Bu Ima, kita punya waktu sangat pendek nih. Nah, dalam obrolan kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan?
Di sini saya berharap sekali nih Pak, ketika saya bertemu dengan Pak Novandi, yang awalnya saya bingung nih apa ya, saya nggak tahu bagaimana mau mencari solusinya dalam masalah yang sedang saya hadapi ini. Mudah-mudahan setelah saya berbincang dengan Pak Novandi, saya bisa mendapatkan solusi, saya bisa mendapatkan ide-ide nih Pak Novandi untuk peserta didik saya. Oke, baik. Iya. Oke, nah kalau dari pengamatan Bu Ima sendiri, murid yang dikatakan mengamalkan profil pelajar Pancasila seperti apa Bu Ima? Menurut saya nih Pak, murid yang dikatakan sudah menerapkan profil belajar Pancasila, mereka itu sudah memiliki sikap yang seperti disiplin, jujur, saling menghargai orang lain. Itu mereka itu bisa menerapkan hal-hal seperti itu baik di dalam kelas maupun di luar kelas, di luar sekolah gitu ya Pak. Ya. Baik dalam pantauan saya maupun saya tidak ada di dekat mereka seperti itu, Baik, Pak baik. Novandi. Jadi Iya. tadi ada dua ya yang saya catat. Ada tiga. Oh, ada tiga. Ada Iya, tiga yang saya catat. betul. Pertama ada disiplin, Iya, jujur, dan saling menghargai satu sama lain. Seperti iya, itu ya Bu? iya betul, Pak Novandi. Nah, kalau kita bicara ideal, itu ada di angka berapa Bu Ima? Dan kalaupun ada di bawah, kira-kira berapa nih level yang saat ini ada? Iya, saya kalau melihat perkembangan peserta didik saya ini apa ya, sikap mereka ini bisa saya katakan masih ada di level 6, Pak Novandi. Iya. Iya, kalau saya rata-rata ya Pak Iya. ya. Iya, Posisinya berarti ada di angka 6. Tapi betul. menurut Bu Ima, apa kendalanya sehingga Bu Ima bisa memberi nilai 6 tadi levelnya? Karena selain tadi mereka juga mungkin ketika bergaul dengan teman-teman yang di luar ya Pak, mereka juga mungkin ada faktor ini Pak dari lingkungan keluarganya. Baik. Iya, dan ini jadi kendala juga nih Pak. Jadi mereka tuh berpengaruh gitu loh Pak dalam sikap keseharian mereka ya dari faktor lingkungan keluarga. Baik. Berarti banyak juga ya Bu tantangannya ya. Nah, Bu Ima sendiri kalau di angka 10 tadi disebutkan apakah bisa atau agak sulit? Atau Bu Ima pengen murid-muridnya di level berapa nih? Tadi kan di angka 10 tertingginya Bu Ima. Iya. Nah, kalau Bu Ima sendiri pengennya di level berapa siswa dapat mencapai itu? Iya, sebenarnya sih saya agak ragu ya Pak. Apa ini hanya perasaan saya aja gitu ya Pak Novandi ya. Saya ragu dengan sikap mereka bisa nggak ya sampai angka 10 gitu. Karena tadi kan ada kendala lain yang mempengaruhi mereka tadi dari faktor keluarga ya Pak, lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga ini adalah faktor yang sangat penting kalau menurut saya ya Pak. Karena keluarga adalah madrasah pertama untuk anak-anak ya Pak ya. Dari sikap orang tua yang harus bisa memberikan teladan untuk anak-anaknya, kemudian mereka harus bisa memberikan perhatian untuk anak-anak mereka, dan di sisi lain pun mereka juga harus mengerti nih kebutuhan ekonomi anaknya, kira-kira apa yang sedang dibutuhkan anak, apa segala macam seperti itu Pak. Jadi lingkungan keluarga ini sangat berpengaruh sekali Pak. Saya sih paling ya Pak, kalau sampai 10 kayaknya saya agak berat nih Pak. Mungkin dari rencana-rencana saya ini saya bisa di angka 7 kayaknya Pak Novandi. Iya. Baik. Oke, tadi Bu Ima menyebutkan angka 7. Iya Nah, Pak. sekarang apa yang Bu Ima bisa lakukan untuk mencapai angka 7 itu? Di sini nih Pak, saya ingin membuat jurnal Pak. Oke, coba. Iya, jurnal penilaian diri. Ya Pak, dari mereka diri mereka sendiri, mereka melakukan penilaian nih dari sikap-sikap mereka. Tadi yang dinilai seperti disiplin, jujur, menghargai orang lain, dan nanti rekan sejawatnya pun juga akan menilai Pak Novandi, menilai teman ini gitu. Jadi penilaian diri sendiri secara pribadi dan penilaian dengan rekan sejawat, dan itu nanti akan saya buatkan jurnal. Seperti itu Pak Novandi. Apakah Bu Ima tadi menyampaikan sudah merasa yakin atau masih ada keraguan nih? Itu tadi Pak, mudah-mudahan ini hanya perasaan saya saja ya Pak. Iya, mudah-mudahan saya bisa menjalankan ini ya Pak ya, dengan sudah
bercerita dengan Pak Novandi, mudah-mudahan saya mendapatkan pencerahan, Ya. saya mendapatkan solusi, dan saya lebih mendapatkan penguatan Ya. supaya rencana yang saya jalankan ini saya tidak ragu lagi. Baik, Iya, baik. seperti itu Pak Novandi. Menurut saya apa yang Bu Ima laksanakan tadi sudah tepat. Coba dengan keyakinan yang kuat Bu Ima bersama siswa untuk menjalankan rencana tersebut. Saya memiliki keyakinan akan berdampak baik untuk siswa sendiri. Amin ya. Kapan nih rencananya akan dilakukan rencana tadi yang disampaikan? Saya sih pengennya dalam waktu dekat ini Pak Novandi. Ya. Insya Allah dalam minggu-minggu ini Pak Novandi akan Baik, saya baik. jalankan rencana yang saya buat tadi. Baik-baik. Iya. Kira-kira dalam menjalankan rencana tadi, apakah Bu Ima bekerja sendiri atau dibantu oleh rekan sejawat atau siapa? Ada nggak yang membantu Bu Ima? Di sini saya pastinya akan berkolaborasi dengan orang tua murid ya Pak. Ya. Karena kan dalam pantauan saya hanya bisa di sekolah saja. Ketika mereka di luar sekolah, saya mengharapkan dari orang tua murid Oh, ya iya, Pak benar, kolaborasinya ya. Betul. Selain dengan orang tua murid, yang pastinya saya juga dengan peserta didik itu sendiri. Baik, Seperti baik, itu baik. Pak. Iya. Baiklah Bu Ima, kita ada di penghujung coaching. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan ini? Ini saya terima kasih Ya. sekali nih Pak Novandi. Setelah saya ngobrol dengan Pak Novandi, saya yang awalnya ragu dan saya kebingungan ya Pak, Ya. bagaimana menemukan solusi atau ide-ide dari permasalahan saya. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menemukan nih Pak Ya. ide-ide. Saya harus berbuat apa agar peserta didik saya itu berubah. Ya Pak, sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, ini saya benar-benar mendapatkan pencerahan nih Ya. setelah saya ngobrol dengan Pak Novandi. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak Novandi. Ya, oke kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Ima. Saya ingin mendengar cerita Ibu setelah berkoordinasi dengan orang tua siswa dan peserta didik pastinya. Dan intinya berhasil. Amin. Terima Siap, kasih Pak Bu Ima Novandi. atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Baik, terima Baik. kasih Pak Novandi. Pak Ya. Novandi siap diganggu ya Pak? Siap. Oke, Oke, ya, terima kasih. terima kasih. Pak Assalamualaikum Novandi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Novandi, Bu Ima, terima kasih sudah melaksanakan coaching dengan baik. Tadi Pak Novandi tadi sudah juga melaksanakan coachingnya. Kira-kira bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah hasilnya baik Bu Tini. Kebetulan saya sedikit mencatat beberapa poin daripada Bu Ima menyampaikan tadi. Dan alhamdulillahnya Bu Ima sebagai coach sudah menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Seperti itu Bu Tini. Alhamdulillah, baik Pak, kita langsung saja membahas analisis tercapaian kompetensi yang sudah Bu Ima sampaikan di awal ya Pak. Baik Bu Tini. Apa yang sudah Bu Ima lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Pak? Yang pertama saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dan menatap dan fokus kepada coaching. Dan tentunya saya tidak lupa memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Jadi setelah saya observasi, memang Bu Ima sudah melaksanakan coaching dengan bagus ya Pak ya. Terima kasih Bu Tini sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik Pak, selanjutnya apa langkah-langkah Bu Ima untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot itu Pak? Baik Bu Tini, nanti saya akan melakukan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa saja yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Ya, terima kasih Pak Novandi, Bu Ima sudah melaksanakan coachingnya. Saya sebagai observernya mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Tini, terima kasih Bu Ima. Sama-sama. Terima kasih Pak Novandi.
Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Tini. Sesuai janji kita kemarin nih Bu Ima, kita akan berbincang sebentar Bu. Iya, baik Bu Tini. Silakan Ibu. Sesuai janji kemarin, Bu Tini akan berdiskusi dengan saya ya terkait coaching dengan menggunakan alutsista. Ya Bu Tini ya. Nah, di sini nanti Bu Tini akan melakukan coaching dengan Pak Novandi ya Bu. Betul. Dan saya menjadi pengamat atau observernya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Iya, baik. Nanti kita akan memakai 4 kriteria ya, Bu Tini ya. Kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching, apa yang ingin Bu Tini kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu, baik. Dari ketiga kompetensi nih, yang tadi sudah ingin dikembangkan oleh Bu Tini, secara spesifik nih kompetensi yang akan Ibu terapkan yang mana? Kompetensi yang akan saya terapkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari coaching itu. Gitu. Baik, Bu Tini, semuanya telah saya catat ya Bu. Berarti untuk mengetahui Pak Novandi mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan nih kira-kira Bu Tini akan melaksanakan percakapan coachingnya dengan Pak Novandi? Ya, kebetulan hari ini Bu, Oh, gitu. saya sudah janjian dengan coach Pak Novandi. Baik, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Tini dalam melaksanakan coaching ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Tini. Silakan dilanjut coaching dengan Pak Novandi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Novandi, bagaimana kabarnya? Pagi Bu Tini, alhamdulillah nih kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik Pak Novandi, alhamdulillah. Ini ada apa nih Pak Novandi? Ada yang mau kita sharing kah? Iya Bu Tini, kebetulan ada sedikit nih yang mau saya sharing. Baik Pak Novandi, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Adakah hal khusus yang ingin Bapak sampaikan atau fokuskan? Sejujurnya memang saya sedikit merasa tegang nih, beberapa tantangan di kelas membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Tentu saya menghargai kejujuran Bapak nih Pak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Pak? Ada Bu Tini. Oke baik Pak, jadi seperti apa nih yang mau dibahas? Mohon izin Bu Tini sebelumnya, jadi begini, saya di sini ingin menghilangkan rasa malas saya dalam membuat sebuah media pembelajaran. Karena efeknya tuh sangat berdampak sekali dengan siswa pada saat di kelas. Seperti itu Bu. Baik Pak, kira-kira apa nih definisi tujuan akhir yang ingin Bapak capai itu atau Bapak inginkan? Jadi saya pengennya tuh anak-anak bisa mendengarkan saya secara penuh, kemudian membuat siswa bisa aktif, ya, berpendapat, dan juga saya sedang mengajar pun mereka juga interaktif gitu. Tentunya dengan media pembelajaran seperti itu Bu. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak. Baik. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam membuat media dan pengaruh seperti apa gitu Pak? Ketika saya mengajar tanpa media, saya merasakan betul anak-anak itu tidak memperhatikan saya secara penuh, sehingga saya kurang terfokus dalam mengajar jadinya. Kemudian anak juga lebih banyak bermain ketimbang mendengarkan saya pada saat menjelaskan. Kemudian saya juga merasa saya tidak punya cukup banyak waktu untuk membuat media pembelajaran. Itu yang merasa kesulitan saya. Seperti itu. Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul Pak? Iya, pada saat perasaan saya mengajar, perasaan saya itu saya seperti tidak merasa dihargai sebagai seorang guru. Karena itu tadi anak-anak tidak bisa aktif, kemudian tidak mendengarkan saya secara penuh. Tapi saya sadar bahwa saya mengajar tidak menggunakan apapun, saya cuma hanya metode ceramah. Jadi memang kendalanya ada di situ mungkin seperti itu. Saya paham Pak.
Kira-kira bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Mohon izin sebelumnya Bu Tini di sini membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang pikiran saya, kemudian saya bisa menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Sejujurnya saya merasa senang dengan kehadiran Bu Tini, saya merasa didengar dan didukung. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi ya Pak ya. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan siswa yang diinginkan? Jadi saya akan mempersiapkan ya, sebelum mengajar saya mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik. Kemudian saya juga akan mempersiapkan media pembelajaran, bisa melalui PowerPoint atau melalui barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti koran, kardus dan sebagainya. Biar pembelajaran lebih menarik dan anak-anak juga bisa berpartisipasi aktif. Kira-kira seperti itu Bu pengennya. Bagus sekali Pak. Ya. Kira-kira adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Kalau prioritas sih lebih kepada saya akan mengutamakan pembelajaran kepada siswa terlebih dahulu, baru mengerjakan tugas-tugas yang lain, sehingga saya terstruktur dalam menyiapkan segala sesuatu sebelumnya seperti itu. Jadi saya akan mengutamakan dulu nih pembelajaran pada siswa. Ketika sudah selesai menyiapkan pembelajaran, baru saya menyiapkan tugas-tugas yang lain seperti itu. Dari yang prioritas Bapak bicarakan tadi, kira-kira apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan siswa yang diinginkan? Saya mencari pembelajaran yang terbaik ya pastinya untuk siswa. Kemudian saya mempersiapkan slide presentasi yang menarik yang mendukung anak untuk partisipasi aktif tadi, dan membuat media pembelajaran tadi yang dari koran, kardus yang sudah tidak terpakai agar mereka dapat tertarik dengan apa yang saya bawa seperti itu. Terus kira-kira adakah langkah-langkah yang sangat baik, terus kemudian rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi pembelajaran dengan lebih efektif lagi ya Pak? Ya. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Tetap saya berkomitmen, saya kembali lagi kepada tadi, saya akan menggunakan skala prioritas saya untuk menyiapkan pembelajaran yang terbaik bagi siswa, kemudian menyiapkan slide presentasi PowerPoint yang menarik bagi siswa, dan membuat media pembelajaran yang membuat siswa itu tertarik terhadap apa yang kita bawa, dan baru menyiapkan tugas-tugas yang lain yang berhubungan dengan sekolah pastinya. Itu komitmen saya Bu Tini. Komitmen yang akan Bapak laksanakan ya. Ya. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Pasti saya akan meminta bantuan rekan sejawat ya Bu Tini, untuk membantu saya dalam membuat dan mengajarkan pembelajaran yang menarik melalui PowerPoint, karena ada beberapa rekan sejawat saya yang kebetulan dalam buat PowerPoint itu sangat menarik sekali, dan itu menjadi acuan saya untuk saya bisa belajar dengan beliau. Dengan diajarkan oleh beliau, pastinya nanti saya akan tunggu, kemudian saya akan nextnya akan menyiapkan slide presentasi dengan baik seperti itu, dan pastinya anak-anak akan tertarik lah dengan apa yang setelah saya buat. Bagus sekali Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan sharing ini menurut Bapak? Tindak lanjutnya mungkin saya akan terus memantau ya perkembangan belajar anak-anak dari pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya. Tentu kegiatan ini tidak hanya fokus buat saat ini, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan, karena menuju pengembangan diri dan tentunya dalam berkomunikasi secara efektif agar bisa diterima oleh anak-anak. Seperti itu. Sudah cukup baik Pak. Dari tindak lanjutnya ya. Kita tunggu aksi nyata dari Pak Novandi nih. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita sharing satu sama lain? Alhamdulillah Bu, ini saya jadi lega, dan kita juga mendapatkan solusi atas apa yang kita diskusikan saat ini seperti itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bu Tini sudah meluangkan waktunya untuk saya, sehingga kita bisa diskusi dengan baik. Seperti itu Bu Tini. Sama-sama Pak Novandi, semoga sukses pembelajaran di kesempatan berikutnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, cukup. Terima kasih sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Novandi. Bagaimana hasilnya Bu Tini?
Alhamdulillah baik Bu Ima. Coach saya sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan lancar ya Bu Tini ya. Iya, baik. Ibu kita langsung saja nih bahas analisis pencapaian kompetensi yang sudah Pak Novandi sampaikan di awal. Baik Bu Ima. Iya. Apa yang sudah Pak Novandi lakukan nih, Bu Tini, untuk mencapai ketercapaian indikator apa yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Novandi? Ya Bu Ima, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Baik, setelah saya observasi, memang tadi Bu Tini sudah melakukan coaching dengan bagus ya. Dan di sini Pak Novandi juga sudah mengeluarkan tuh ya tadi ya ide-idenya ya, sudah timbul ya. Baik. Terima kasih Bu Ima sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Iya, baik, selanjutnya nih Bu Tini, langkah-langkah apa untuk Bu Tini nih mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Bu Ima, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kemudian apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Saya akan segera laksanakan secepatnya. Baik Bu Tini, jadi rencana Bu Tini kapan nih akan mencari referensi tersebut? Kemungkinan secepatnya Bu Ima akan saya laksanakan Gitu. sesuai jadwal. Iya. Nanti kita akan bertemu lagi ya Bu Tini ya untuk progres perkembangan dari Pak Novandi ya. Baik Bu Ima, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tini atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Novandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai janji kita kemarin ya, Pak Novandi ya. Kita akan berbincang sebentar nih Pak. Baik Bu Ima, silakan. Sesuai janji kemarin, Bu Ima akan berdiskusi dengan saya ya terkait coaching dengan menggunakan alur cerita. Nanti Bu Ima akan melakukan coaching dengan Coach Bu Tini dan saya menjadi pengamat atau observernya. Baik, Pak Novandi. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Bu. Yang pertama itu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang Ibu Ima kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di sini Pak Novandi adalah yang pertama yaitu memberikan kehadiran penuh, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif, dan saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana nih kompetensi yang akan Ibu terapkan? Di sini saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dengan pertanyaan yang berbobot ini, saya lebih bisa menggali potensi-potensi dari coaching. Baik Bu Ima, semuanya telah saya catat ya. Berarti untuk mengetahui Bu Tini mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, berarti kapan nih akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan nih Pak, hari ini saya sudah ada janjian dengan coach saya Pak. Baik. Iya. Baik Bu, nanti saya akan menyampaikan pencapaiannya Bu Ima dalam melaksanakan coaching. Baik, terima kasih Pak Novandi. Sama-sama, silakan dilanjut Bu Ima dengan Bu Tini untuk melaksanakan coaching. Baik, terima kasih Pak Novandi. Loh, Bu Tini, ada apa ini? Kelihatannya hari ini Bu Tini kelihatan murung. Ada apa Bu? Ya nih Bu Ima, saya sebenarnya mau cerita ke Bu Ima. Apa Bu Ima ada waktu? Oh begitu, ada waktu kok Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang Bu Tini inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Sebenarnya saya ingin mendapatkan pemecahan masalah yang sedang saya hadapi nih Bu Ima. Coba boleh Bu Tini ceritakan masalahnya apa itu? Biar kita sama-sama tahu ya, kira-kira Bu Tini ini ingin menceritakan apa dan apa yang Ibu rasakan. Jadi begini Bu Ima,
Kemarin saya disupervisi oleh pengawas saya. Saat supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas saya, Bu Ima. Kenapa Bu? Kok bisa pengawas Ibu sampai menegur Ibu? Memang apa yang membuat pengawas Bu Tini sampai menegur Bu Tini? Saya ditegur oleh pengawas karena saya dalam mengajar tidak menggunakan buku teks pelajaran, Bu Ima. Oh, lalu tanggapan Bu Tini nih terhadap respon pengawas itu bagaimana, Bu? Saya sampaikan kepada pengawas saya, Bu Ima, jika saat saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber yang ada, Bu Ima. Jadi seperti itu ya, Bu, masalahnya ya. Saya mau tanya nih, Bu Tini, selama ini apa yang Bu Tini lakukan untuk kegiatan belajar mengajar Ibu di dalam kelas? Saya melakukan KBM dengan menggunakan beragam sumber nih, Bu. Bisa dari buku yang dari perpustakaan, mengajak anak-anak mengamati lingkungan sekitar, bahkan saya mengajak anak-anak untuk melihat video pembelajaran melalui proyek. Mengapa di sini Bu Tini tidak menggunakan teks pembelajaran? Karena menurut saya sumber belajar yang selama ini saya gunakan sudah memudahkan anak-anak, Bima. Yang penting kan sumber belajar itu dipakai sudah mengacu sesuai kurikulum, bukannya sudah cukup kayak gitu, Bu Ima. Iya, betul Bu Tini. Yang sudah Bu Tini lakukan itu sudah bagus ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan hasil belajar seluruh siswa dengan menggunakan sumber belajar yang Ibu gunakan tadi? Ya sebenarnya sih masih ada beberapa anak yang hasilnya masih kurang sih, Bu Ima. Nah, itulah pentingnya Bu Tini menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar kita juga. Oh begitu ya, Bu. Kalau dipikir-pikir benar juga sih, Bu Ima ya. Iya, dari apa yang sudah Bu Tini sampaikan tadi, apa nih rencana Bu Tini ke depannya? Rencananya sih saya berniat akan menggunakan buku teks pelajaran juga untuk kegiatan belajar mengajar di kelas saya, Bima. Oh gitu, langkah yang diambil sama Bu Tini sudah tepat sekali ya Bu. Saya setuju sekali dengan idenya Bu Tini. Baik Bu Tini, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Bu Tini ke depannya? Rencana ke depan saya yaitu saya berniat nih Bu akan menggunakan buku teks pelajaran juga untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas saya, Bu. Ada hal lain lagi nggak Bu Tini yang ingin disampaikan? Ada sih Bu, saya akan menemui pengawas kita Bu dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Selain itu saya akan berkonsultasi serta saling bertukar pengalaman dengan guru-guru lainnya terkait dengan bagaimana menciptakan proses belajar mengajar yang baik di kelas, Bu. Wah, langkah yang Bu Tini ambil sudah tepat sekali ya Bu Tini ya. Saya setuju dengan ide-ide Bu Tini tadi. Terima kasih Bu Ima, saya jadi sedikit agak lega gitu Bu Ima. Nah Bu Tini, rencana Ibu tadi sudah jelas ya. Kemudian nih, komitmen apa yang akan Bu Tini lakukan nih untuk menyelesaikan masalah? Kalau mengenai hal itu, Bu Ima, saya akan tetap mengacu kepada kurikulum saat proses kegiatan belajar mengajar, di mana saat saya menyampaikan materi, kemudian memahami instruksi dari pengawas tentang proses belajar mengajar yang harus menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar, Bu Ima. Lalu, apa nih dukungan yang Bu Tini butuhkan untuk melakukan rencana-rencana Bu Tini tersebut? Saya akan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan rekan sejawat yang senior, Bu Ima. Oh gitu, baik, idenya bagus ya Bu Tini ya. Semoga nih semua permasalahan tadi yang sudah Bu Tini kemukakan dengan saya dapat terselesaikan ya Bu Tini ya. Dan agar dapat Bu Tini bisa bekerja nih dengan suasana yang nyaman dan hati yang tenang ya Bu ya. Ya Bu Ima. Ya Bu Ima, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Baik, sama-sama Bu Tini. Ya. Baik Bu Ima dan Bu Tini, alhamdulillah tadi saya sudah mengamati dan melihat praktek coaching Bu Ima dan Bu Tini. Nah, saya mau bertanya dengan Bu Ima sebagai coach. Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah, Pak Novandi, Bu Tini tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik ya. Hasilnya pun juga baik, Pak.
di sini Bu Tini sudah menemukan tuh solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Tini. Itu solusinya keluar dari Bu Tini sendiri, Pak Novandi. Alhamdulillah ya. Iya. Baik, Bu Ima, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Ima sampaikan di awal. Baik, Pak Novandi. Nah, apa yang sudah Bu Ima lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Di sini saya sudah memberikan perhatian yang penuh ya Pak untuk Bu Tini tadi pada saat coaching. Kemudian saya sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi-potensi pada diri coaching. Iya. Ya, baik. Tadi memang saya melihat dan mengamati Bu Ima. Setelah saya observasi, Bu Ima memang sudah melaksanakan coaching dengan bagus. Baik, terima kasih Pak Novandi sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching Bu Tini. Baik, selanjutnya, apa langkah-langkah Bu Ima untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Di sini nanti saya akan melakukan refleksi, Pak Novandi ya. Terlebih dahulu nih saya melakukan refleksi dulu untuk Bu Tini tentang kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut untuk mencari referensi yang lainnya. Nah, di sini akan saya segera laksanakan, Pak Novandi, secepatnya. Baik, Bu Ima. Nanti kita akan bertemu kembali dengan progres perkembangan dari Bu Ima sendiri dan Bu Tini juga. Baik, terima kasih Pak Novandi. Iya, sama-sama Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.